Halo semuanya, kenalin nama aku Rafa dari Akademik FTI 22. Di sini uh, kita mau ngadain tutor buat persiapan uh, kuis KBF KBF Matematika. Sebelum tutornya dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, buat tutor malam ini bakalan dipimpin sama Sesko. Langsung aja Sesko. Oke, thank you, Ra. Pertama, halo semua dulu teman-teman yang udah join. Jadi, seperti yang kita tahu, hari Rabu di Ganesha ada tutor mat. Nah, tapi karena beberapa jadwal yang tabrakan, tadinya tuh mau diadain Selasa gitu kan. Nah, tapi karena Selasa udah jadwal lain, jadi kayak dimajuin jadi hari Minggu ini. Dan Senin sebenarnya juga ada jadwal lain. Nah, gitu aja sih pengantarnya kenapa tutornya diadain di hari Minggu ini. Terus untuk yang kedua, untuk eh, hari ini ya, ini nanti bakal ada kumpulan soalnya itu boleh dilihat. Nah nanti beberapa beberapa materi mungkin kalau kalau sesuai dengan silabus ada yang nggak ngurut, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba jelasin satu-satu. Cuma kalau nanti kalian ada yang mau ditanyain, em, silahkan aja. Semoga gue bisa menjawab atau teman-teman di sini bisa membantu, Bah. Oke, ntar gue mulai share screen. Sama buat soalnya, gue milih yang gak terlalu ribet gitu sih. Jadi semoga bisa membantu kalian. Kalau misalnya kalian ada yang mau pertanyaan yang lebih susah dikasih ke gue, silakan saja. Oke, pertama mohon maaf karena ini pertama kalinya mungkin yang gue pakai Pentab, jadi ada beberapa coretan di sini. Eh, dan maafkan kalau misalnya nanti tulisannya nggak jelas, nanti ngomong aja. Oke, mulai dari nomor pertama dulu kali ya. Ini soalnya tergolong mudah. Ini diambil dari UTS sebenarnya. Buat teman-teman arsip dari akademik, mohon maaf karena soal yang kemarin dikasih buat ditutor ada beberapa yang nggak masuk. Masuknya ke bab 11 ternyata. Jadi gue ubah dan gue masukin dari UTS. Oke, langsung ke soal yang pertama. Ini ada soal seperakar X min Y disuruh cari daerah definisi fungsi. Nah, em, untuk review awal, ini kan kalau misalnya kalian fungsi dengan satu ubah kan dia domainnya dalam bidang R ya. Nih, biasanya dibuatnya ini. Kalau dua peubah, jangan lupa ada kuadratnya. Itu nandain kalau domainnya itu berupa bidang. Nah, itu yang akan banyak kita lakukan di sini. Pertama, kita definisiin ini fungsinya nggak terdefinisi di mana. Pertama, akar tuh nggak boleh kurang dari nol kan, karena bilangan di dalam akar harus positif atau minimal nol. Nah, tapi kita lihat syarat kedua, kalau misalnya akar di dalam akarnya itu nol, super nol dia nggak terdefinisi. Nah, artinya apa? Dia harus lebih besar dari nol, gitu ya. Nih, em, kalau misalnya biasanya kalau kalau soal-soal yang gue lihat itu disuruh sketsa daerah definisinya. Caranya gampang, kalian lihat ini sebagai sebuah persamaan garis aja. Misalnya, Y sama dengan X itu garisnya gimana? Gini kan? Sorry, salah. Ya, anggap ini di tengah. Nah, tapi lihat kalau misalnya dia nggak terdefinisi di Y sama dengan X. Jadi, kalian harus buat ini putus-putus.
Nah, kira-kira gitu. Nah, daerah yang diarsir di mana? Kalian bisa cari aja langsung. Misalnya pilih ini X ya. Pilih titik dimanapun, misalnya 2,1. 2,1 kan memenuhi ini ya. Terus kalian lihat, atau 2,0 deh yang lebih gampang. 2,0 sini kalau misalnya kalian 2, sini 0 memenuhi ya. 2 lebih besar dari 0, jadi nanti kalian arsirnya yang di bagian bawah. Gitu. Aman kan ya? Harusnya soal pertama ini. Oke, anggap nggak ada masalah di situ. Mungkin sebelum ke soal berikutnya, ada soal lain. Ini langsung yang belum gue tulis di Google Docs ya. Gini soalnya. Ini lebih besar dari 4, sorry, ini kuadrat. Nah, diberikan Z-nya sama dengan ini. Eh, Suruh cari daerah definisinya. Jadi sama aja kan ya. 4 min X kuadrat min Y kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa di sini bukan seper, jadi nggak kayak tadi. Ini 0 bisa masuk. Nah, kalian familiar dengan fungsi ini? Ini kalau misalnya kita pindah ruas, bakal jadi gini ya. Kalau misalnya kalian udah sering lihat gitu, ini bakal membentuk sebuah fungsi lingkaran. Jari-jarinya 2. Oke, karena ini R kuadrat. Akar 4, 2 plus minus 2. Anggap lingkaran ya. Dari 2 di X dan Y, nah daerah definisinya di dalam. Kenapa di dalam? Karena di sini kurang dari sama dengan 4. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanya? Oke, harusnya nggak ada ya. Lanjut ke soal yang diambil dari KBF 2021. KBF tahun lalu. Diberikan fungsi dua variabel X, Y. Fungsinya sebagai berikut. Dengan f(x,y) harus lebih dari 0, maka haruslah min P. Ini berarti daerahnya ya. Bisa dicari daerahnya. Ini ada jawabannya. Nah, gimana cara dapat jawabannya? Pertama, kita lihat dulu ini dengan syaratnya lebih besar dari 0. Kita tulis ln kurang 17 minus 4x kuadrat minus y kuadrat harus lebih besar dari 0. Cara ngelangin ln gimana? Di E-in ya. Ada E di sini. Kalau misalnya di kiri ini E, berarti ln-nya bisa cari. Sorry. Oke, lanjut. 17 min 4x kuadrat min y kuadrat lebih besar dari E pangkat 0. Ini sama aja, satu ya. Kalau misalnya dipindah ruas, 4x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini maksud saya ke sini ya. Ini lebih kecil dari 16. Aman ya pindah ruasnya. Nah, ini akan jadi persamaan apa? Persamaan elips. Tinggal kalian bagi semuanya dengan 16. Nanti kalian dapat x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 16 lebih kecil sama dengan 1. Oke. Daerahnya gimana kalau di sketsa? Nah,
Nih, di sini ada Y, di sini ada X. Jari-jarinya kalian lihat aja di sini. Misalnya Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? Berarti kan plus minus 2 ya, biar jadi 1. Minus 2 plus 2. Sedangkan Y-nya biar jadi 1, anggap ini X-nya 0. Jadi kita bekerja di sumbu Y, Y-nya plus minus 4. Oke, ini agak nggak realistis gambarnya, tapi nggak apa-apa. Harusnya lonjong. Nah, harusnya lonjong gini ya. Ubah dulu. Oke, penghapus. Ya, anggaplah di sini ya, minus 2. Ini jangan dilihat. Plus 2. Nah, artinya apa? Maka haruslah min P X P. P-nya udah ketemu ya. Dari sini sampai sini. Dan ini. Dan Y-nya. Kalau P-nya itu antara batas X-nya ini. Kalau Y-nya itu kan em, selalu dari sini ya. Jadi kalau misalnya kita, wait, gue boleh ask for help nggak rimba, terimba. Ini Ayo. gue kurang ngerti kenapa dia G kuadratnya 1,5. Jadi kayak gini. Atau mungkin kalian ada yang ngerti? Kenapa fungsi ya? Kayak, gue bingung kenapa fungsi. Wait ya. Wait. Jadi kalau belum yakin. Oke. Oke, Rim, gue udah dapet nih dari pembahasannya AKADS 21. Ah, oke, 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 oke. Jadi, kenapa biasa jadi fungsi di sini? Itu sebenarnya dapat dari sini. I kuadrat kurang dari 16. Nah, gini ternyata. Oke ya, kalau misalnya ini Y-nya diakarin kan jadi mutlak. Jadi ini min akar 16 min 4x kuadrat. Ini jadi 16 min 4x kuadrat. Ini fungsinya ya. Oke, ternyata ini yang ditanya. Jadi tinggal kalian masukin di sini. Y kuadratnya kan ini. Dengan ini. Masukin 1,5. 1,5 dikuadratin. Ya, dan kan dapat hasilnya 4 kali 3 per 2. 3 per 2 dikuadratin. 3 per 4. 16 kurang 9. 7. Gitu. Oke, aman kan? Oh, oke. Lanjut. Oke, ada yang bikin file soalnya. Ya.
Nilai gradien dari kurva perpotongan permukaan YZ sama dengan fx sama dengan ln x kuadrat plus y kuadrat dengan bidang xy. Nah, mungkin akan lebih baik kalau misalnya gue share screen dari PPT dosen kelas gue. Atau enggak deh. Em, Intinya gini. Kan kalau sebuah persamaan bidang tuh, em, anggaplah gini. Anggap ini bidang ya. Dengan ini atasnya Z, ini misalnya Y. Nah, ini X. Nah, yang dimaksud dari soal ini itu kalau misalnya si X-nya dijaga tetap di 6. Jadi nanti dia motong. Seret, seret. Jadi, di sini anggap 6. Nah, di sini kan kepotong. Nah, hasil potongannya itu, sorry, hasil potongannya itu, aduh, ini enggak rapi. Nah, misalnya ini bidangnya. Nanti kan bakal kelihatan si fx-nya tuh jadi kayak gini kan. Misalnya dari gambar ini. Meskipun ini nggak menunjukkan fungsi ini. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa cari gradiennya yang ditanyain. Nilai gradien dari kurva perpotongan. Jadi misalnya yang ditanya di sini. Nah, kita bisa cari kan di sini. Oke. Jadi gimana? Karena di sini x-nya tetap, jadi kita di sini nyari si FY-nya. Nah, FY-nya itu apa? Kita tulis ulang dulu. Si fx-nya ini sama dengan ln x kuadrat plus y kuadrat. Ya. Nah, x-nya tetap, jadi kita bisa langsung masukin aja. Jadi ln si berarti berapa? 36 tambah y kuadrat. Nah, y-nya ini jangan kita masukin dulu di 5. Kenapa? Karena kita mau nyari gradiennya. Gitu ya. Jadi kalau kita turunin ini nanti bakal jadi 1/36 plus y kuadrat kali 2y. Gitu ya. Oke, sorry. Ada yang nanya, boleh ulang nggak kenapa 1,5? Ini masuk dari sini ya. 1,5-nya dari soal. Semoga menjawab. Nih, baru nanti di y-nya ini kita masukin si 5-nya. 36 plus 5 kuadrat itu 25 dikali 2y. 2y 5. Y-nya sama dengan 5, jadi ini kali 10. Ini langsung sini aja. Jadilah didapat 10/61. Ya, 10/61. Gitu. Oke, ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, lanjut ke... Ya, ada yang masuk chat. Bentar. Oh. Misalkan fxy-nya ini. Dan dia di y sama dengan a per x kuadrat sama dengan fungsinya ini. Nah, supaya f kontinu di seluruh bidang x-nya, maka haruslah a sama dengan berapa? Nah, ini sebenarnya sama aja ya dengan fungsi satu peubah dengan sama kayak fx. Jadi, kalau misalnya kalian punya sebuah fungsi ini, itu biar dia kontinu limitnya si ini yang tidak sama dengan di titik ini,
itu harus sama dengan nilai ininya. Biar ibaratnya kalau bidang tuh nggak gini loh. Ini misalnya gini, kecuali satu titik ini dia gini, kayak lompat. Ya, gitulah kira-kira bayangannya. Oke. Artinya, kita di sini disuruh nyari si limit yang atas. Ketika didekati dengan ini, hasilnya harus ini. Gitu. Oke. Jadi, limit si X, Y ini mendekati X, A per 5 X kuadrat. Dari si fungsi ini harus sama dengan ini. Tertulis ulang fungsinya, A kuadrat X pangkat 5 dikurangin 125 XY kuadrat. AX kuadrat minus 5Y. Ini ya. Nah, cara nyarinya ini sama dengan 20X. Cara nyarinya, kalau cara gue pakai ini aja. Ini bukan akar ya, sorry, salah. Pakai pembagian bersusun. Jadi yang di atas ini dibagi yang bawah. A kuadrat X pangkat 5 minus 125 XY pangkat 2. Ini dibagi AX kuadrat minus 5Y. Oke. Kita urain satu-satu. Di sini berarti kurang 5A ya. 5A, X-nya kurang 3. Bakal jadi 5A kuadrat X pangkat 5 kurangin ini berapa? Minus 25 A, apa gue nulis X? X pangkat 3 A Y dikurangin. Ini jadi min, kurang min. Jadi plus pangkat 3 A Y dikurangin 125 X Y pangkat 2. Kita cari lagi yang sesuai. Jadi berapa nih? 25 ya. 25 ditambah 25 X. Nah, oke, ini harusnya udah. 25 X pangkat 3. Oh, ini kurang Y. AY kurangin kali 25 kali 5, 125 XY kuadrat. Nah, habis. Jadi hasil dari pembagiannya ketemu ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Mungkin kurang paham cara membaginya. Ya, aman ya? Nah, baru kita di sini ini masih dalam limit ya. X, Y di sini mendekati si X, A per 5 X kuadrat dari 5 AX pangkat 3 ditambah 25 XY. Harus sama dengan 20X pangkat 3. Kita lihat di sini baru masukin si Y-nya ini. Sama dengan A per 5 X kuadrat. A per 5 X kuadrat. Jadi 5 ya. 5 AX pangkat 3. Nah, X pangkat 3 ditambah 5 AX pangkat 3 sama dengan 20 X pangkat 3. Di sini dapat 10 AX pangkat 3,
20x pangkat 3 dengan ini bisa dicoret. A sama dengan 20/10 sama dengan 2. Nah, gitu. Cocok ya sama kunci jawabannya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada? Oke, aman. Oke, lanjut ke sini. Sorry. Hapus dulu. Oke, limit fungsi dua perubahan berikut tidak ada kecuali. Ini diambil dari KBF-nya F MIPA. Baru aja. Sepertinya. Nah, gimana cara tahu limit itu ada atau enggak untuk fungsi yang dua peubah? Nah, gue sih sebenarnya gini mikirnya, kalau misalnya dia didekati dengan dua persamaan yang berbeda, biasanya kan ditanya dalam X ya. Misalnya dia didekati dengan dua persamaan yang berbeda, dia itu hasilnya menghasilkan fungsi yang beda. Nah, contohnya gimana? Kalau kalau dalam gambarnya, ini mungkin biar kebayang. Itu sama aja kayak kalau misalnya fungsi satu perubahan kan, anggap gini. Ini X, ini Y. Dia ada dua gini kan. Ini di saat X-nya ini sampai sini kan, dia nggak ada limitnya kan. Karena dia mempunyai dua nilai. Kalau misalnya X-nya didekati menuju sebuah konstan, dia mendekati dua nilai. Jadi fungsinya nggak ada. Nah, sama kayak misalnya ini X, ini Y, ini Z. Terus ini jadi bidang gitu ya. Dia kayak kalau misalnya didekati Z-nya gitu, dia punya dua nilai yang membuat dia itu dibilang limitnya tuh nggak ada. Karena lu kalau didekatin ke X, Y sesuatu, kok hasilnya ada dua, kurang lebih gitu. Nah, gue sih biasanya melihat ini ya. Ini kalau 0,0, kira-kira fungsi mana atau persamaan apa, substitusi apa yang bisa dipakai untuk melihat si ininya gitu. Siapa sih namanya? Ngelihat si limitnya gitu. Gue contohin ya. Ini kenapa nggak ada? Misalnya gue deketin dengan X sama dengan Y kuadrat. Ya. Jadi ini bisa ditulis X kali X karena X-nya di apa namanya, disubstitusi. Ini X kuadrat ditambah Y-nya karena Y pangkat 4, jadi di sini X kuadrat ya. Ini kan jadi X kuadrat per 2X kuadrat. Ini maksudnya dalam limit ya. Dalam limit, jadi setengah kan. Nah, kalau misalnya didekati dengan X sama dengan berapa ya? Misalnya anggaplah Y sama dengan 0. Jadi kan di sini substitusinya jadi 0 di atas kan. X kuadrat ditambah 0. 0 per X kuadrat gitu kan. Dia jadi 0. Ini dua nilai ini berbeda. Gitu. Jadi dia nggak ada limitnya. Ini juga coba nih. Ini yang A ya. Ini yang B. Yang B di sini. Misalnya X sama dengan Y. Gitu. Jadi kan di sini X jadi X kuadrat. Ini X kuadrat tambah X kuadrat. Ya nggak? Ini jadinya X kuadrat per 2X kuadrat. Hasil limitnya setengah.
Tapi kalau misalnya lagi-lagi kalau misalnya kita coba 0, soalnya hasilnya sama aja kan. Jadi ini yang di atas jadi 0, tinggal x kuadrat, jadi 0 per x kuadrat, jadi limitnya 0. Gitu. Nah, yang D, kita coba lihat yang D. Sini x kuadrat per, gue tulis gini aja, akar x kuadrat plus y kuadrat. Nah, jangan lupa di sini. Kalau misalnya kita mau cari dekatannya apa? X sama dengan Y kuadrat lah. Ini kan di sini jadi X kuadrat ya. Y kuadratnya jadi X kuadrat. Ini X kuadrat tambah X. Ini akar X kuadrat tambah X. Nih. Nah, kalau misalnya kita masukin ini, kita faktorin aja dulu misalnya. X plus 1, ini jadi akar X. Ini X, sorry, salah. Keluarin X-nya jadi X plus 1. X plus 1, gitu. Ini coret jadi akar X. X plus 1, ini kapus ya. X plus 1 akar X plus 1. Limitnya kalau didekatin 0, di sini jadi berapa nih? X akar X plus 1 ditambah X plus 1. Ini akar X. 0 kali ini, 0 kali ini, 0 per 0 ya. Wait. Rim, gue boleh ask for help lagi nggak? Ini cara menyelesaikannya gimana? Gue mentok. Itu bawahnya nggak nol kan? Bawahnya, oh iya, ini nggak 0 ya. Ini Hmm. nggak 0. Ini 1, jadi 0 per 1. Nah, jadi kalau misalnya deketin dengan berapa? X sama dengan 0, bisa nggak ya? X sama dengan 0, saya di 0. Ya, tapi kalau misalnya ini nggak sih? Jadi 0 juga. Kenapa dia jawabannya yang B? Yang C? Lo ngerti nggak? Jawabannya yang C. Dia berarti hmm, selalu selalu nilainya sama terus kan? Karena itu oh kan tinjaunya bisa jadi bukan Y sama dengan nol, X sama dengan nol aja. Karena pertanyaannya apa, Cok? Kok Limit dua pubah berikut tidak ada kecuali. Berarti yang ini nggak ada. Yang ini ada. Gitu. ya, terus yang Gimana? yang stucknya di mana? D-nya D-nya nggak tahu fungsi harus didekati fungsi apa biar hilang. Biar Iya, beda hasilnya. Ntar. X sama dengan X. Oke.
Kalau Y sama dengan X gimana? Udah dicoba belum? Oh, aduh, 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 aduh. Bentar ya, oke, Nanti 0 coba. per 0 lah. Y sama dengan X. Coba dulu ya. Y sama dengan X, berarti X pangkat 3 ya. X kuadrat Oke. tambah, Oh, enggak deh. Ya lanjut lanjut. eh, sini 3. Pangkat 3 di akar, ini 2X kuadrat pangkat 3. Ah, iya, 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 iya. Ketemu. Ini kan jadi berapa? X 8 X pangkat 6. Nah, iya. Oke, thank you, Rim. Ini 2 akar 2, benar kan? Kali X pangkat 3. Ini kecoret ya, seperdua akar 2. Seperdua akar 2. Nah, kalau limitnya dideketin dengan fungsi ini dan fungsi ini kan hasilnya beda. Nah, intinya gitu sih idenya. Terus ini emang harus ngulik banget kalau menurut gua. Karena kayak gua tadi juga nggak dapet kan fungsi apa yang nanti kalau dihasilkan jadi beda gitu. Nah, tapi kita kalau misalnya kalian nanti nyoba yang ini, kalian deketin dengan fungsi apapun selama kalau fungsinya itu misalnya X sama dengan apa gitu ya. Pokoknya hubungan X sama dengan Y kuadrat akar itu. Ini harus memenuhi 0 per 0. Yang pertama ini sih, kalau kalau kalian ngeliat sebuah limitnya deketin dengan apa, ini kalian cek dulu kalian mau deketin fungsi apa, terus cek fungsinya itu apakah memenuhi dengan hasil pendekatannya gitu. Nah ini kalau misalnya dicari nanti harusnya hasilnya sama. Oke, kita coba cari misalnya dengan X sama dengan Y ya. X kuadrat, jadi ini 2X kuadrat. Ya, X kuadrat eh, X akar 2, X per 2 akar 2 ya, sama dengan 0. Kalau misalnya X sama dengan Y kuadrat, sini Y pangkat 3, X sama dengan Y kuadrat ya. Berarti X kuadrat sama dengan Y pangkat 4 tambah Y pangkat 2. Nah, ini juga udah ketahuan ya, ini hasilnya bakal jadi 0. Karena nanti ini kalian jadi Y akar berapa ini? Y kuadrat tambah 1 ya. Ya, per Y pangkat 3. Ini jadi 0 juga. Ya, kurang lebih gitu sih. Paham ya? Aman kan? Aman. Ini kenapa gede banget. Ya, inti dari sini untuk nemuin si dia deketin fungsi apa. Kalau misalnya kalian udah dapet, harusnya aman. Gitu sih kalau kata gua. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang turunan berarah dan gradien. Soalnya, temperatur di titik X, Y dapat dituliskan sebagai T ini. Seekor semut berada di 3,6. Pilihlah titik yang harus dituju oleh semut jika ia ingin lebih dingin secepatnya. Nah, perhatikan kalau dia ingin lebih dingin tuh artinya kan temperaturnya rendah. Kalau temperaturnya rendah berarti kan ya intinya itu. Nanti akan berhubungan dengan perhitungan. Dia jangan sampai kebalik temperatur lebih dingin tuh tinggi atau rendah.
Nah, dari soalnya ini kita sebenarnya perlu mencari si nabla F. Nah, nabla F itu kan terdiri dari nabla X, eh, Fx dan Fy. Nah, gitu. Nah, ini. Jadi di sini kalian cari dulu Fx-nya berapa. 2x 20x ditambah y, dan si Fy-nya ini sama dengan x dikurangin 22y. Ini kan ya. Nah, ini kunci untuk sebenarnya nentuin gradien, terus nanti juga ada kalau misalnya naik secara tercepat atau turun tercepat ini semuanya akan pakai ini. Turunan berarah nanti juga pakai ini. Nanti mungkin tambah satu soal tentang turunan berarah habis ini. Oke, em, jadi karena ditanya tentang si dia 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 misalnya dia ada di sini, terus dengan temperatur tertentu. Nah, dia harus bergerak kemana biar mengalami penurunan suhu paling cepat. Jadi em, yang kalian dapatkan habis dari sini nih kan bakal dari arahnya doang kan. Oke, nanti ketahuan. Untuk gradiennya tersebut di titik ini 3,6. Jadi kalian harus masukin dulu si fx dan fy-nya untuk sebuah titik yang tertentu ini. Yang udah dikasih soal 3,6. Nanti jadi apa? 20 kali 3, 60 tambah 6, 66 ya. Koma, FY X-nya itu 3 dikurangin 22 kali 6. 22 kali 6 tuh berapa? 11 kali 12 ya. 132, 3 berapa? 9, 129 ya. Minus 129. Kayak gini kan. Nah, ini em, ingat kalau misalnya ini tuh baru naik tercepat. Ngerti nggak? Jadi biasanya tipe soal itu ada naik tercepat atau turun tercepat. Nah, ini baru naik tercepat. Kenapa? Karena kalau kalau kita mau nyari turun tercepat, yang mana itu ditanyain di soal ini, karena dia ingin lebih dingin, artinya kan temperaturnya turun. Jadi kita mau dia turun tercepat, caranya tinggal di minus aja. Ini dikali minus 1 ya. Jadi turun tercepatnya ini yang bakal jadi minus 66,129 gitu. Ibaratnya kalau kalau di satu titiknya, ya mungkin mungkin udah paham sih. Tapi kalau kalau misalnya kalau kalian idenya gini, kalau kalian naik tercepat di sebuah titik itu ke sebuah arah tertentu, artinya kalau misal kalian mau turun tercepat kan kalian tinggal muter balik 180 derajat. Nah, kurang lebih gitu. Kalau kalau yang pemahaman versi mudahnya. Ini gitu. Kenapa ini tidak bisa? Oke, stroke eraser. Oke, ini apapun pakai pen tip susah. Oke, nah, eh, kenapa ini nggak bisa ya? Ntar ya guys. Gue reconnect dulu.
Oke, biar nggak kelamaan gini aja deh. Wait. Oke, sepertinya udah kembali ya. Nah, oke, lanjut. Jadi kita udah ketemu si arahnya ini biar dia turun tercepat. Nah, gimana caranya biar dia sesuai sama ini kan kalau misalnya dilihat kan ini mana arahnya gitu. Nah, kalian harus ingat kalau ini tuh dia mulainya di 3,6 gitu. Jadi cara cara nyari arah sebenarnya kan antara dua titik kan. Kalau misalnya kalian mulai dari titik ini mau ke arah sini, berarti kan apa? Berarti dia em, gimana ya? Gimana yang ngejelasinnya? Kalian pengen ke arah sini, jadi tapi kalian mulainya dari sini. Nah, artinya di sini tinggal berarti 3 dikurangin 66 ini ya, koma 6 dikurangin ntar 3, oke, ditambah 129. Nah, ini maksudnya apa? Kalau misalnya kalian em, arahnya ke sini, punya titik acuannya dari sini. Jadi yang si ini harus dijumlahin dengan yang ini, gitu. Arti ya. Jadi kalau misalnya ini dihitung lebih lanjut, 63, 129 tambah 6, 135. Oke, nah biar lengkap deh turunan berarah juga. Oh, ada soalnya di bawah. Gue lupa. Nah, ini. Tentukan kemiringan pendakian pada permukaan Z sama dengan setengah X kuadrat tambah Y kuadrat di titik 1,1,1 dalam arah vektor 3,4. Nah, sama kayak tadi, kunci dari mencari atau menyelesaikan soal ini adalah kita cari nabla F-nya dulu. Di mana nabla F adalah Fx, Fy, dan Fx-nya ini adalah kita turunin terhadap X, berarti berapa tuh? Tengah dikali 2X ya. Tinggal X, Y-nya sama, berarti Y. Gitu. Nah, untuk cari, tentukan kemiringan pendakian di titik ini dalam arah vektor ini. Jadi kan kita perlu pertama nyari kemiringan di titik ini. Ini yang artinya kita tinggal masukin ini ke si nablanya. Jadi kita nanti cari nabla 1,1. Nah, nanti akan jadi 1,1 juga karena ini X dan Y doang. Dalam arah vektor 3,4. Nah, cara nyarinya gimana? Ini nanti em, tinggal di dot. Misalnya kalian punya U-nya ini 3, nah, tapi perhatikan kalau si vektor arahnya itu nanti harus dalam vektor satuan. Artinya apa? Kalian harus nyari si panjang U-nya dulu. Yang cari pakai cara biasa, ini nanti akan ketemu 5. Jadi vektor satuannya ini akan jadi
3/5, 4/5. Gitu. Nah, baru si 3/5 kali 4,4/5 ini, 4/5 didotkan dengan si nabla F di 1,1. Nah, 3/5 ditambah 4/5 di 7/5. Gitu. Gitu ya. Aman, aman, aman. Oke. Ini BTW gue nyiapin soalnya cuma 10 doang. Kalau misalnya kalian mau nanya soal lain, nggak apa-apa. Nanti tanya ke gue aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, mungkin nanti em, bisa kelar lebih cepat. Karena mungkin beberapa dari kalian, termasuk gue, masih ada tugas yang perlu diselesaikan. Termasuk tugas Pak Agustinus Agung. Oke, off topic sedikit. Lanjut ke sini. Ini ditanya do F per do X ditambah do F per do Y. Nah, ini sama aja sebenarnya, notasinya sama kayak Fx, ini sama kayak Fy gitu. Kalau ditanya turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Jadi cara sama aja ya. Ini kalau misalnya kalian masih belum ngerti, saran gua sangat-sangat menyarankan kalian untuk apa ya, mahamin ini dulu, kayak menguasai ini biar biar dengan lancar kalian bisa nurunin. Gimana sih maksudnya nurunin terhadap X doang, terhadap Y doang, gitu. Harus banyak-banyak latihan, tapi di sini gue coba jelasin dengan cara yang paling simple atau bahasa yang paling simple. Misalnya kalian nyari fx atau nabla do f do x, itu kalian kan punya dua perubahan. Ini kalian pandang ini sebagai sebuah konstan. Misalnya si y-nya ini satu lah, tapi jangan ditulis satu juga, tapi anggap satu gitu. Nah, turunannya terhadap x berarti kan ini turunan, em, bisa kayak pakai aturan rantai gitu kan. Jadi x kuadrat tambah 4y dikali, nah karena ini konstan, jadi kalian nggak perlu nurunin ini terhadap x. Ya. Tinggal turunan ini, berapa? 2x. Oke, FY-nya FY-nya juga sama. Nah, kali ini karena yang ditanya terhadap y, do f do y, jadi kalian anggap x kuadratnya itu konstan. Jadi nanti pas kalian nurunin ini, itu ininya diabaikan saja. Ininya tetap sama ya. 4y kali berapa? Berarti jadi 4. Nah, hasil dari sini, bentar. Ngawur Mbak. Oke, lanjut. Berarti ini kan ya udahlah, karena ini penyebutnya udah sama, tinggal 2x plus 4 per x kuadrat Share plus screen-nya hilang kok. apa? Share screen-nya mati. Oh my god. Ketutup. Oke, sorry. Ya, Oke. Ini karena penyebutnya sama, ya udahlah ya. Tinggal tinggal ini jumlahin aja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tentukan persamaan bidang singgung fxy sin px cos py nih. Nah, ini kalau kalau di materi berikutnya yang ditanya di sini itu adalah tentang persamaan bidang singgung. Nah, bidang singgung itu juga sebenarnya sama aja kayak apa ya? Garis singgung, bedanya
ya dia bidang. Simpelnya gitu. Ini di mana ya? Di bawahnya aja ya. Atau gue bisa pindahin ini nggak? My God. Oh, sorry guys. Nah, oke. Bidang singgung. Bidang kan persamaan umumnya kan gini ya. Eh, fx, x min x0, ditambah fy, salah, y min y0. Gini. Atau ini sebenarnya sama dengan 0. Ini fz, z min z0. Ini sebenarnya kayak sama aja kalau kalian waktu itu udah belajar dengan persamaan garis singgung. Ya, kalau persamaan garis singgung kan bedanya dia cuma dalam satu dimensi si fx ya. Jadi ini em, atau gini deh, mungkin kalian familiar dengan y min y0 sama dengan m, di mana m itu gradiennya x min x0. Nah ini em, sebenarnya mirip-mirip gitu. Oke. Lanjut, berarti kan kalau ditanya si persamaan bidang singgungnya, kita perlu nyari si fx-nya, perlu nyari si fx-nya, si fy-nya, sama si fz-nya. Atau karena ini bentuknya z sama dengan, jadi em, gini aja. Fy, y min, y0. Gitu. Nah, si fx, cari lagi kayak tadi. Nah, lagi-lagi nih. Gimana cara menurunkan ini terhadap si x-nya aja. Anggap ini konstan ya. Oke. Anggap ini konstan. Atau gue sebenarnya lebih suka pakai cara ini UV. Jadi U aksen V, U aksen, berarti berapa tuh? U aksennya X kali Pi. Ingat turunan dalam. V. V-nya itu cos Pi Y. Ditambah, ini sebenarnya ditambah UV aksen. Tapi V aksen, ingat kalau misalnya V konstan dan diturunin dia jadi 0. Jadi sama aja. Ini U kali V aksen sama dengan U kali 0, jadi nggak ada. Gitu. Ditambah terhadap X. Tapi kita nggak nemuin X di sini. Jadi ini konstan. Jadi ini 0. Gitu. Ini ya. Ini untuk Fx-nya. Untuk Fy-nya, sama U aksen V, U aksen V, U aksennya cuman punya variabel X. Kalau diturunin konstan jadi 0. Jadi 0 kali V sama dengan 0 kali U V aksen. U-nya sin ini, sin pi X U V aksen. Turunan dari ini adalah minus sin pi Y kali si turunan dalamnya. Oke. Si turunan dalamnya itu pi. Ditambah turunan dari ini nanti akan jadi min sin 2 pi Y kali 2 pi. Gitu. Ya, aman ya. Nah, tinggal ini dimasukin di X, Y.
di sini dengan ini disubstitusi masing-masing dengan X dengan Y. Dan jangan lupa juga kan kita punya ini X min X0 dan Y min Y0. X-nya nanti kita masukin si ini, X0, X0-nya masukin min setengah, Y0-nya masukin setengah, dan ya gitu. Dan jangan lupa si Z-nya. Oke, lihat dulu. Kita masukin misalnya fx-nya ini, coba kita masukin min setengah pi, cos min setengah pi berapa? Cos min setengah pi berarti 0, 1, 0, 0 ya, 0. Fx-nya 0, 0 ditambah si eh, si y, fy-nya. fy-nya kita masukin min setengah, sin min setengah itu min 1 ya, min 1 kali min sin eh, min setengah, min 1 juga, min 1 kali, wait, min 1 kali min 1, tapi ini min, jadi min 1 lagi, kali pi, dikurangin sin pi, setengah sin pi itu 0. Sin pi itu 0. Wait, kayaknya gue udah salah. Oke, ini sin setengah 1, ya. Gue udah masukin ininya ya. Gue udah masukin ini minnya di sini. Oke, sorry. Jadinya kayak gini ya. Ini jadi min 1. Kalau masukin X-nya jadi min setengah, sin min pi per 2 jadi min 1, ini sin setengah, masukin jadi 1, tapi karena ini min, oke, gini ya. Jadi si FY-nya itu 1 Y min setengah. Nah, oh ya, gue lupa sedikit, ini harusnya ada Z0. Ini ada Z0. Kenapa? Karena kalau bidang singgung, em, ya intinya kalau kalian di bidang singgung kan kalian harus punya, ini kenapa satu ya? Nah, kalian harus punya em, ketika kalau misalnya kalian masukin sebuah ininya ya, ini kan bakal jadi nol. Em, jadi kalau misalnya kalian masukin x, y-nya ini, dia beneran menyinggung. Paham nggak sih? Pandang kayak 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 gini nih. Y sama dengan Y0. Jadi kan kita harus mengurangi ini dengan si titiknya ini dulu kan. Jadi koreksi sedikit atas apa yang terjadi tadi. Jadi yang kalian cari adalah ini. Ini tinggal masukin nanti pi min setengah. Tinggal Z0-nya dicari. Dicarinya masukin min setengah dan setengahnya ke sini. Em, dengan sedikit perhitungan nanti akan singkat cerita dapat Z0-nya sama dengan 1. Jadi em, hasilnya akan jadi kayak gini. Kira-kira masuk akal nggak? Ses, Yuk. sesuatu. Ada yang request soal katanya. Oh, boleh. Yang soal Request soal tutorial bab 12 nomor 18 katanya. soal tutorial Iya, soal tutorial bab 12 12. nomor 18. Oke, bentar. Oke, bab 12. Bentar ya, bentar. Oke, ini turunan berarah ya.
suatu gunung, bentar, belum kelihatan kan? Belum lah, belum di copy. Nah, ini ya. Suatu gunung memiliki permukaan mulus. Seorang pendaki mengukur kemiringan dari arah tenggara dan arah barat dari posisinya berdiri. Kemiringan yang diperoleh secara berturut-turut adalah -1 dan 3. Tentukan arah gerak pendaki tersebut sehingga dia naik. Oke, suatu gunung memiliki permukaan yang lurus, semulus. Seorang pendaki mengukur kemiringan dari arah tenggara. Oke, next ya. Misalnya kayak gini ya. Nanti kalau misalnya kemarin dari tim akademik udah buat pembahasannya. Nanti mungkin Rimba kalau misalnya ini koreksi ya. Kalau misalnya gue ada salah. Karena di sini asumsi gue adalah mengirih mengukur kemiringan dari arah tenggara tuh timur tenggara gini ya. Gini. Gini dari arah tenggara tuh maksudnya ke sini dan arah dari oh ya, gini kan artinya. Gini nggak sih? Kemiringannya. Oke, 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 oke. Dari sini, gimana ya? Kita kan tahu kalau misalnya em, untuk nyari arah gerak pendaki tersebut sehingga dia naik paling cepat, artinya kita cari si nabla F-nya gitu kan, ya kan? Nah, dari nabla F-nya itu nanti kita bisa dapat sorry, kita dari informasi yang udah ada sebelumnya kan informasinya itu kan di arah barat dan arah tenggara, ya kan? Kalau arah barat artinya kita bisa dapat si fx-nya. Kalau dari arah tenggara kita bisa dapat kombinasi antara fx dan fy, di mana fx-nya kita udah tahu. Oke, ini udah ada dikasih dari pembahasannya. Wait, gue masihin dulu ya, gue nyocokin. Oke. Jadi si fx-nya itu, kalau gue share screen ini ya, Itu intinya nyari vektor satuan. Pasti kalau misal yang tenggara sama barat itu satu satuan. hmm. Kalau Ya, yang yang barat tuh dia jadi minus nggak? ar- arahnya doang sih. Maksudnya gimana? Arahnya minus, tapi gradiennya nggak. Iya. Itu kan vektor satuan ya. Nah, Hmm. vektor satuannya ini, wait. Lu bisa ngejelasin nggak, Rim? Tadi, bentar, gue coba dulu. Bentar, ganti share screen aja ya. Satu gunung, kita misalkan nablanya ini, AB, maka DV sama dengan 3 sama dengan minus A, A-nya sama dengan minus 3. Oke, barat, karena arah barat ini begini, oke, jadi gue annotate di sini aja ya. Oke, anggap kayak dia di sini X dan Y kan. Di sini X dan Y. Artinya kalau misalnya ke arah barat itu karena dia berintitan dengan sumbu X, jadi kita tahu kalau si fx-nya itu sama dengan 3. Sama dengan minus 3 ya, karena dia ke arah yang berlawanan. Oke, terus diketahui juga si ini, kita nyari vektor satuan.
Nah, vektor kalau kalau misalnya kayak gini kan turunan turunan berarah ya, sama aja kayak turunan berarah maksudnya. Jadi lu harus cari si ini maksudnya dot. Ya anggaplah di situ ada dot. Si U nabla F sama dengan arahnya, anggap ini satu ya. Jadi vektor satuannya itu akan jadi singkat cerita seakar 2 seperakar 2. Nah, kayak gini dah. Seperakar 2, 1 per akar. Kok nggak kelihatan? Kan di share screen-nya beda. Oh iya kah? Nggak tahu, Deng. Di aku nggak ada salah. Di kalian ada nggak? Kayaknya kalau kalau gue anotin nggak bakal kelihatan ya. Coba. Lanjut. Oke, gue pindahin ke tim saja. Ke OneNote. Ya, sorry. Tambah maksudnya. Nah, udah kelihatan kan? Aman-aman. Demi apapun, kenapa ini nggak nyala? Oke, lanjut. Ini kenapa kita perlu jadi seperakar 2 padahal kita tahu kalau asumsikan misalnya ini satu karena ini akan jadi 45. Karena pertama kita harus cari vektor satuannya gitu kan. Dan ya kita tahu kalau misalnya ini nanti panjangnya akan akar 2. Jadi vektor satuannya nanti akan jadi seperakar 2, seperakar 2. Nanti kita dotkan dengan si nablanya. Nablanya itu fx, fy. Fx-nya itu minus 3, fy-nya kita belum tahu. Ini akan jadi si min 1. Ya, min 1. Singkat cerita, minus akar 3 per 2 ditambah per akar 2 sama dengan minus 1 kali akar 2 semuanya, minus 3 ditambah fy sama dengan minus akar 2. Si fy-nya akan jadi 3 kurang akar 2. Gitu. Nah, ini kenapa y? Fy. Nah, dia naik tercepat. Nah, gini ya. Dia naik tercepat itu caranya adalah dicari. Maaf, akar 2 tuh tadi dari mana? Oke, jadi kan kita nyari si vektor satuan. Sedangkan vektor satuan itu, notasi vektor satuan tuh gimana sih? Gini ya. Gini. Itu harus, dia arahnya kemana? Misalnya dia arahnya kemana dibagi si panjangnya dia. Itu nanti bakal jadi vektor satuan. Dan kalian harus pakai si vektor satuan ini untuk apa namanya? Kalau kalian mau mengoperasikan si turunan berarah atau turunan naik tercepat, turun tercepat itu kalian harus pakai vektor satuan. Tuh, paham ya? Kenapa jadi akar 2? Ini sebenarnya ini kalian bisa ngambil apa aja karena 45 kan selalu pasti di sini satu atau satu atau panjangnya ini pasti selalu sama kan. Ini ke kiri, ke kanan satu, ke bawah satu gitu. Ngerti nggak? Dan dengan segitiga kalian dengan Pitagoras bisa nyari si panjang vektornya ini.
Oke. Nah, dia naik dia naik tercepat ini ya kalian maksudnya. Naik paling cepat ketika ini caranya adalah karena kita udah dapat si nablanya ini. Oh, pertama kita harus eh, sorry, sorry. Caranya nyari untuk naik tercepatnya itu kita cari vektor satuan si f, si nabla f. Jadi nabla f dibagi si panjangnya, ya, besarnya. Nih, inilah kalau kalau di tutor, di pembahasan tutornya ditulis kayak gitu. Oke. Nah, si nabla f-nya itu tadi adalah em, minus 3, ini minus 3 kan? Minus 3,3 minus akar 2. Wih, pendaki tersebut naik paling cepat. Rim, ini lo tau nggak kenapa dia dikali minus si ininya? Kan di sini dia min 3, tapi di sini jadi plus 3. Dan di sini minus 3 plus akar 2. Eh, ke titik 0,0 nggak? Atau gimana? Bukan vektor ya itu? Vektor kan? Vektor, ini vektor. Wait. Coba boleh lihat soalnya nggak ke atas? Nah, eh, 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 hmm. Bentar. Kayak karena gue masukin ini minus ya. Ya, 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 ya. Ya nggak sih? Bentar. Ah, ah. Iya, iya, harusnya. Oke, jadi ini juga ngikutin ini ya ternyata. Dia searah. Kalau misalnya kanan positif, atas positif, kiri negatif, bawah negatif. Gitu. Sorry, sorry, sorry. Minus, minus ini akan jadi minus 3 plus 2. Dan ke arah barat, ke arah barat, jadi ke arah timur tuh sebenarnya ini, enggak, ya udah benar. Minus 3 plus 3. Oke. Ya, jadi intinya dari nyari turunan berarah ini jadi plus ya, minus. Em, tinggal nyari tahapnya ada beberapa tahap. Yang pertama cari si nablanya dulu, nabla F. Dari nabla F, nanti untuk kalau untuk menentukan dia naik tercepat atau turun tercepat, ini tinggal cari kayak nabla F dibagi dengan panjangnya. Nabla kan nanti bentuknya vektor kan. Ada misalnya apa koma fx, fy. Mencari panjangnya. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak kita nyari si vektor satuan.
Ini karena udah terpapar di sini, mungkin gua nggak usah lanjutin nulisnya ya. Oke, aman nggak? Aman ya? Oke, mungkin nomor terakhir ya, nilai maksimum dan minimum dari eh, eh, pembahasan bab ini. Nah, untuk nilai maksimum dan minimum sebenarnya mirip kayak yang biasa kita tahu pas lagi ngerjain dengan turunan, sorry, sama kayak kita ngerjain turunan di satu peubah, yang mana kita nyari si f aksen x dan f aksen y-nya itu gimana caranya biar jadi nol. Bukan gimana caranya jadi nol, tapi em, apa namanya, biar sama dengan nol gitu. Kurang lebihnya gitu. Oke. Bentar ya guys. Coba. Oke, sorry. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx-nya ini, x kuadrat tambah y kuadrat pada lengkungan x kuadrat pada lengkungannya ini. Nah, ini itu kita bisa cari pakai metode Lagrange, metode pengali Lagrange. Jadi, dengan Lagrange ini kita bisa simply gini. Oke. Nabla F 2x tambah 2x, 2y, 2y sama dengan lambda ini akan jadi turunan terhadap x-nya itu 2x dikurangin 2, 2y dikurangin 4. Dari sini kita bisa dapat persamaan 2x sama dengan lambda dikali 2x minus 2, 2y sama dengan lambda dikali 2y minus 4. Gitu. Dan persamaan yang satu ini. Nah, gitu. Sebenarnya kalau kalau yang gue tangkap dari penggunaan Lagrange ini, dia bisa dipakai untuk apa namanya? Bisa dipakai untuk kalau misalnya constraint itu batasnya atau kendalanya itu bisa didefinisikan dalam dalam sebuah fungsi. Misalnya ini batasnya ini fungsi z-nya ini, bidangnya ini. Nah, itu kalau kalau misalnya kita bisa mendefinisikan si constraint-nya dengan sebuah fungsi continue, jadi kita bisa pakai yang nabla F sama dengan lambda kali nabla G ini. Ini dengan aljabar nanti kita bisa dapat 2x sama dengan 2x plus 2 sama dengan 2y per 2y minus 4. Gitu. 4xy minus 8x sama dengan 4xy minus 4y. Coret-coret didapat
berarti 2x sama dengan Y. Nah, ini kita masukin lagi ke sini. 2x sama dengan Y, berarti Y sama dengan 2x. Y sama dengan 2x. X-nya masukin X kuadrat ditambah Y kuadrat 4x kuadrat dikurangin 2x dikurangin 4 kali 2x 8x sama dengan 0. 5x kuadrat dikurangin 10x dapat nanti 5x sama 5x x minus 2. Dapat x-nya, dapat y-nya, dapat lambdanya. Gitu. Ngerti nggak? Ya, aman-aman. Oke, kurang lebih gitu sih. Untuk yang gue siapin, maaf banget, gue belum nyiapin dengan banyak karena materinya ini cukup banyak dan gue kemarin kewalahan. Jadi, gue usahakan nanti pembuatan gue buat ini tulis ulang dengan tulisan yang lebih bagus dan bisa menjelaskan. Gitu. Oke, aman kah? Kalau udah nggak ada yang ditanya lagi, mungkin ditutup aja lah. Oke, makasih Sesko. Oke, berhubung udah malam juga, buat besok semoga kuisnya sukses. Oke, buat teman-teman yang udah join, makasih. Makasih juga buat Sesko. Semoga besok dilancarin buat kuisnya. Amin. Oke, ditutup ya tutornya. Makasih teman-teman. Thank you. Stop recordnya. Kom, kom, kom.